Anaknya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, perkenalkan kami dari kelompok sektor energi ingin mempresentasikan makalah kami terkait dengan analisis industri di sektor energi. Untuk itu yang saya hormati Pak Denny Edi Widodo dan Pak Febrianto selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Kami mohon izin untuk mempresentasikan hasil makalah kelompok kami. Baik, langsung saja. Analisis industri sektor energi oleh kelompok kami. Tujuannya yang pertama adalah memahami tentang konsep dasar klasifikasi industri. Yang kedua adalah analisis industri untuk memilih sekuritas. Yang ketiga, estimasi tingkat keuntungan. Empat adalah tingkat persaingan industri. Analisis industri sebagai tahap pendekatan top-down dilakukan setelah analisis ekonomi. Konsepnya adalah untuk membandingkan prospek antar industri yang akan bisa digunakan untuk portofolio. Yang kedua adalah mengidentifikasi peluang investasi dalam industri yang memiliki karakteristik risiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Penelitian Reilly dan Brown tahun 1997 menyimpulkan bahwa industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda. Yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda setiap tahun. Tingkat return yang beragam pada perusahaan dengan industri. Tingkat risiko berbagai industri berbeda-beda. Dan tingkat risiko suatu industri relatif stabil. Estimasi IPS, Earning Per Share Industri, pendekatan daur hidup industri, pendekatan penjualan dan analisa input atau pemasok dan output konsumen, dan estimasi penjualan, hubungan industri dan kondisi ekonomi. Persaingan industri dalam memperebutkan pangsa pasar akan mempengaruhi profitabilitas, yaitu ancaman pemain baru, barriers to entry, daya tawar pembeli, persaingan antar perusahaan dalam industri, ancaman produk substitusi, dan daya tawar pemasok. Multiplier atau estimasi earning multiplier industri. Analis makro, investor mempelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multiplier pasar, seperti P atau E rasio industri dengan P atau E rasio pasar. Dua, analisis mikro dengan mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri seperti dividen, payout rasio atau DPR. Kedua adalah tingkat return yang disyaratkan dalam industri. Kemudian ada tingkat pertumbuhan earning dan dividen industri yang diharapkan. Tiga, kemudian membandingkan apakah earning multiplier industri berada di atas, di bawah, atau sama dengan earning multiplier pasar, misal IHSG, IHSG, atau IPS IHSG. P atau E industri di bawah pasar bisa jadi industri kurang menarik investor dibanding rata-rata industri, atau industri undervalue, harga saham dianggap terlalu murah oleh pasar. Gambaran umum sektor. Kami mengambil sektor energi, yaitu eh, untuk saya mengambil 10 perusahaan, yaitu PT Bukit Asam Tbk, Indika Energi, Adaro Minerals Indonesia, Prima Andalan Mandiri yang tergabung dalam subsektor pertambangan batubara dan mineral. Kemudian ada Medco, El Nusa sebagai subsektor minyak dan gas bumi, hulu dan jasa penunjang. Kemudian ada Wintermal Offshore Marine, Mitra Bahtera Segara Sejati, Borneo Olah Sarana Sukses sebagai subsektor jasa pelayaran dan offshore support. Kemudian PT Astrindo Nusantara Infrastruktur sebagai subsektor infrastruktur energi dan logistik. Kemudian secara klasifikasi BIE, emiten-emiten tersebut berada di sektor energi dengan karakteristik padat modal, siklikal, dan sangat dipengaruhi faktor eksternal global. Kondisi makroekonomi yang mempengaruhi industri yaitu harga komoditas global. Industri energi dan pertambangan sangat sensitif terhadap harga batu bara atau coal price, harga minyak mentah dunia, permintaan energi global. Kemudian kenaikan harga komoditas meningkatkan pendapatan dan laba emiten tambang dan gas dan migas, mendorong ekspansi armada dan jasa offshore.
penurunan harga, menekan margin, mengurangi aktivitas eksplorasi dan permintaan jasa penunjang. Kemudian ada kebijakan energi nasional, yaitu pemerintah Indonesia menerapkan DMO atau Domestic Market Obligation batubara, kebijakan harga batubara domestik HBA, target transisi energi dan net zero emission 2060. Dampaknya perusahaan batubara mengalami pembatasan harga domestik perusahaan migas dan infrastruktur energi berpeluang di gas dan energi transisi. Tekanan jangka panjang bagi batu bara namun masih kuat dalam jangka menengah. Nilai tukar dan suku bunga. Pendapatan mayoritas US dollar, biaya dan utang sebagian US dollar. Suku bunga tinggi menunjukkan biaya pendanaan meningkat. Implikasinya bagi perusahaan dengan utang besar lebih beresiko saat suku bunganya naik. Kemudian ada analisis struktur industri Porter's Five Force, yaitu ancaman pendatang baru. Investasi awal memang sangat besar dengan perizinan yang ketat serta akses konsesi yang terbatas. Implikasinya bagi perusahaan dapat menguntungkan bagi emitting yang sudah existing. Kemudian ada daya tawar pemasok, alat berat, kapal, rig offshore berasal dari pemasok global, ketergantungan pada teknologi dan spare part impor, implikasinya bagi perusahaan bisa menekan biaya saat kurs melemah. Daya tawar pembeli, pembeli utama seperti PLN, industri besar, trader global, implikasinya bagi perusahaan yaitu kontrak jangka panjang mengurangi risiko tetapi harga tetaplah berpengaruh pasar. Ancaman produk substitusi atau pengganti seperti energi terbarukan, solar, wind, hydro, gas sebagai substitusi batu bara. Implikasinya bagi perusahaan yaitu ancaman yang secara jangka panjang namun belum signifikan dalam jangka pendek. Persaingan antar perusahaan yaitu banyak pemain tetapi berbeda skalanya. Persaingan lebih pada efisiensi biaya, akses pasar, dan kontrak jangka panjang. Kemudian analisis per kelompok subsektor yaitu pertambangan batu bara dan mineral didominasi oleh PTBA, INDY, ADMR, dan PMT. Kekuatannya, cadangannya sangat besar, permintaan domestik dan ekspor sangat kuat, cash flow besar saat harganya tinggi. Kelemahan mereka adalah bergantung harga komoditas, tekanan regulasi lingkungan dari pemerintah. Prospeknya jangka pendek sampai menengah itu positif, kemudian jangka panjang harus perlu diverifikasi ulang. Kemudian di migas dan jasa penunjang seperti MEDC dan ELSA, kekuatannya yaitu kebutuhan energi fosil masih tinggi, kontrak jangka panjang, serta peran strategis dalam ketahanan energi nasional. Kelemahannya adalah resiko eksplorasi dan investasinya cukup besar. Prospeknya cukup stabil, gas bumi menjadi energi transisi utama. C. Offshore dan pelayanan energi seperti WINS, MBSS, dan BOS. Kekuatannya permintaan seiring aktivitas tambang dan migas, kontrak sewa kapal jangka panjang. Kelemahannya utilisasi armada fluktuatif, biaya operasional yang tinggi, kemudian prospeknya adalah sangat bergantung siklus energi, menarik saat harga komoditas naik. Kemudian ada infrastruktur energi, kekuatannya pendapatan lebih stabil, kontrak jangka panjang. Namun kelemahannya return lebih rendah dibanding dengan tambang. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Hermansyah. Silakan Pak Herman. Oke, terima kasih. Eh, Top 3 emiten sektor energi Indonesia, pandangan umum sektor, transisi energi global menuju net zero emission, ketahanan energi nasional, tetap bertumpu pada kombinasi fosil dan terbarukan. Lalu yang ketiga, potensi pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan energi yang stabil. Dalam hal ini saya kasih contoh PT Medco Energi Internasional Tbk, MEDC, perusahaan energi terintegrasi dengan portofolio beragam. Di antaranya eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang kuat, diversifikasi ke energi baru terbarukan, surya dan geotermal, kepemilikan aset strategis di sektor pertambangan tembaga via AMMN, dan yang keempat, insight investor. Target harga saham berada di kisaran Rp1.500. Lalu yang kedua, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, Adro, raksasa energi terintegrasi terbesar di Indonesia, yaitu bisnis model yang kokoh, batu bara, logistik, dan infrastruktur pendukung. Lalu ada manajemen arus kas, cash flow yang sangat sehat, transformasi hijau, mulai merambah sektor energi hijau dan pengolahan mineral. Lalu insight investor, karakteristik harga saham stabil dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga ada PT Pertamina Geothermal Energi, PGO, pemain murni pure sektor terbarukan,
fokus penuh pada pengembangan panas bumi, geotermal, didukung penuh oleh komitmen pemerintah dalam transisi energi nasional. Yang ketiga, pendapatan stabil karena kontrak jangka panjang dengan PLN. Yang keempat, insight investor memiliki prospek cerah seiring dengan peningkatan target EBT di Indonesia. Analisis risiko dan kesimpulan terkait dengan ekonomi global, perubahan regulasi lingkungan dan karbon, risiko operasional dan biaya eksplorasi. Kesimpulannya, ketiga emiten mewakili strategi yang berbeda, yakni migas, batubara, dan EBT. Diversifikasi adalah kunci. Yang perlu dilakukan adalah melakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Maria. Terima kasih. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk saya menganalisis 3 perusahaan, yaitu yang pertama adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Kemudian yang kedua adalah analisis keuangan anak perusahaan PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA. Yang ketiga adalah PT Alam Tri Research Indonesia Tbk atau ADRO. Saya mulai dengan yang PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Di sini PGN terdapat total 7 anak perusahaan dengan rincian aset seperti yang tertera di dalam slide. Ada PT Saka Energi Indonesia, PT PGN LNG Indonesia, PT Permata Graha Nusantara, kemudian ada PT PGAS Solution, PT Gagas Energi Indonesia, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, dan PT Pertamina Gas. Total aset seluruh anak perusahaan itu kurang lebih 4,32 miliar US dollar. Saya akan membahas hasil analisa saya terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN ini. Berdasarkan hasil analisis, PGN memiliki struktur grup yang kuat dan stabil. Sebagian besar anak perusahaannya dimiliki hampir 100%, sehingga konsolidasi laporan keuangan sangat solid. Namun, aset PGN sangat terkonsentrasi pada 2 anak perusahaan utama, yaitu PT Pertamina Gas dan PT Saka Energi Indonesia yang secara total menyumbang lebih dari 80% aset grup. Hal ini menimbulkan resiko konsentrasi, karena gangguan pada satu entitas besar dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan grup. Meski demikian, dari sisi strategi bisnis, PGN berada di rantai nilai gas bumi dan memiliki prospek yang cukup baik dalam mendukung transisi energi, terutama melalui bisnis LNG dan distribusi gas. Secara keseluruhan, PGN dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang stabil dan defensif, cocok untuk investasi jangka panjang dengan tingkat risiko menengah. Kemudian yang kedua adalah analisis keuangan dari anak perusahaan PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA. Di sini di tabel ada beberapa anak perusahaan dengan aset terbesar seperti yang terpapar di slide. Silahkan dilihat. Saya akan fokus membahas kesimpulannya. Kesimpulan dari PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA ini berbeda dengan PGN. AKRA menunjukkan tingkat stabilitas keuangan yang paling tinggi di antara ketiga perusahaan yang saya teliti, yang saya analisis. Struktur aset AKRA didominasi oleh bisnis logistik, terminal tangki, dan distribusi energi yang menghasilkan pendapatan berulang atau recurring income. Sebagian besar anak perusahaan juga dimiliki hampir 100%, sehingga pengendalian laba dan aset sangat optimal. Walaupun terdapat konsentrasi aset pada satu entitas logistik utama, resiko tersebut relatif lebih terkendali dibandingkan sektor migas atau pertambangan. Selain itu, AKRA juga mulai mengembangkan bisnis energi terbarukan meskipun saat ini kontribusinya masih terbatas. Dengan kombinasi antara arus kas stabil, diversifikasi usaha yang seimbang, serta risiko bisnis yang rendah,
Akra menjadi perusahaan dengan fundamental paling kuat secara keseluruhan dari ketiga yang saya analisis. Kemudian kita masuk yang ketiga, PT Alam Tri Research Indonesia Tbk atau ADRO. Bisa dilihat di slide yang dianalisis anak perusahaannya ada sekian banyak. Saya akan membahas kesimpulannya. Kesimpulan PT Alam Tri Research Indonesia Tbk atau ADRO. ADRO memiliki struktur aset yang sangat besar dan agresif, terutama di sektor pertambangan batubara dan energi. Beberapa anak perusahaan bahkan memiliki aset bernilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. ADRO juga mulai melakukan diversifikasi ke energi terbarukan dan kawasan industri yang menunjukkan arah transformasi bisnis ke depan. Namun, secara keuangan, grup ini masih sangat bergantung pada batu bara, sehingga kinerjanya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, banyak proyek besar ADRO yang belum beroperasi penuh, sehingga potensi asetnya belum sepenuhnya menghasilkan arus kas jangka pendek. Dengan karakteristik tersebut, ADRO tergolong sebagai perusahaan berisiko tinggi, namun berpotensi memberikan imbal hasil yang tinggi pula dan lebih cocok untuk investor dengan profil yang agresif. Kita masuk kepada pembahasan akhir, yaitu kesimpulan rekomendasi akhir dari ketiga perusahaan yang saya analisa tersebut. Berdasarkan perbandingan menyeluruh terhadap ketiga perusahaan, maka PT AKR Corporindo Tbk atau AKRA adalah perusahaan yang paling saya rekomendasikan. Rekomendasi ini berdasarkan dari 1, stabilitas keuangan yang paling baik. 2, pendapatan berbasis jasa yang berulang. Yang ketiga, diversifikasi bisnis yang seimbang. Yang keempat adalah resiko operasional yang paling rendah. Yang kelima, struktur kepemilikan yang mendukung konsolidasi laba. Sementara itu, PGN direkomendasikan bagi investor yang mengutamakan stabilitas sektor energi dan ADRO lebih sesuai bagi investor yang mengejar pertumbuhan tinggi dengan resiko yang lebih besar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan memiliki keunggulan dan karakteristik resiko masing-masing. Namun jika dilihat dari keseimbangan antara resiko dan kinerja keuangan, AKRA lah yang menempati posisi terbaik di antara ketiga perusahaan yang sudah saya bahas. Terima kasih. Selanjutnya penutupnya akan disampaikan oleh Ibu Lasmi. Monggo Ibu Lasmi. Baik, di sini saya akan melanjutkan analisis industri. Di sini saya akan melihat dari sektor energi batubara. Itu ada 5 perusahaan. Ada yang pertama, Adora Andalan Indonesia atau EEI. Yang kedua, Black Diamond Resort. Yang ketiga, Ginting Jaya Energi. Yang kelima itu ada Super Energy dan yang kelima, Mandiri Herindo Adi Perkasa. Karakteristik sektor batubara ini, yang pertama, volume produksi batubara cenderung meningkat walaupun harga turun. Kemudian, biaya operasional jadi kunci margin. Yang ketiga, emiten besar lebih tahan terhadap volatilitas pasar komoditas. Karena konsumsi energi Asia masih naik dan produksi batubara Indonesia tetap tinggi. Kemudian sektor logistik energi transportasi laut, tongkang, dan barge towing. Ini ada 5 perusahaan. Yang pertama ada Transcoal Pacific, yang kedua ada Cakra Buana Resort Energi, yang ketiga ada Newport Marine Service, yang keempat ada Ancara Logistik Indonesia, dan yang kelima ada Citra Nusantara Gemilang. Karakteristik sektor energi ini meliputi permintaan logistik yang sangat tergantung pada volume ekspor atau impor batubara. Yang kedua, jika volume produksi batubara tetap tinggi, logistik ikut naik, pendapatan akan stabil. Kemudian sektor lebih stabil daripada pertambangan karena fee-based income.
Kemudian untuk analisis penilaian kelayakan investasi, ini dilihat dari analisis kualitatif. Ada Di sini ada perusahaan Adora andalan Indonesia memiliki skor paling tinggi. Kemudian di urutan kedua ada Transkol Pasifik. Yang ketiga ada Mandiri Herindo Hadi Perkasa. Yang keempat itu ada Citra Nusantara Gemilang. Kemudian menduduki posisi selanjutnya yang kelima ada Black Diamond Resort. Selanjutnya ada Ancara Logistik, kemudian Ginting Jaya Energi, ada Newport Marine Service, dan yang terakhir itu ada Cakra Buana Resort dan Super Energy. Jadi di sini ada karakteristik investasi yang bagus, itu ada 4 perusahaan, dan ada yang karakteristik kategori menengah, itu ada 4 perusahaan, dan karakteristik resiko tinggi, itu ada 2 perusahaan. Dari perusahaan yang terpilih, saya merekomendasikan 3 perusahaan untuk kemudian dikaji lebih dalam. Yang pertama itu ada perusahaan Andora Andalan Indonesia, itu memiliki skor paling tinggi. Kemudian yang kedua ada Transpol Pasifik, dan yang ketiga ada Mandiri Herindo Adi Perkasa. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memaparkan hasil dari makalah yang sudah kami buat bersama-sama. Dapat disimpulkan berdasarkan dari pemaparan Bapak Ibu untuk 3 rekomendasi perusahaan yang direkomendasikan. Yang pertama ada PT Medco Energi Internasional Tbk, kemudian ada Adaro Andalan Indonesia, dan yang terakhir adalah PT Akra ya. AKR Iya, AKRA, AKRA, PT AKR AKR Korporindo Korporindo, Tbk. ya, atau Ya, AKRA. jadi 3 rekomendasi Iya, betul. perusahaan itu yang mungkin pada saat ini terbaik yang direkomendasikan pada sektor energi. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan Ya, lain dari yang akan disampaikan Bapak Ibu. Cukup. Terima kasih. cukup. Terima kasih. Pak. Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Kepada Allah kami memohon ampun. Eh, kita tutup pertemuan Zoom Meet malam ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah hamdalah, dan terima kasih dari kelompok kami. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.